Motor Marc Marquez meledak dan terbakar di sirkuit Mandalika pada MotoGP Indonesia akhir pekan lalu. Efeknya, Marc Marquez kembali gagal menyelesaikan MotoGP Indonesia. Sejak pertama kali digelar di sirkuit Mandalika pada tahun 2022, Marc Marquez tidak pernah finish. Dikutip dari TheRace.com, penyebab meledaknya motor Marc Marquez akibat pat baru yang disematkan di Ducati Desmos edisi GP23 di pertengahan musim. Pat mesin baru tersebut diyakini adalah perangkat flywheel atau bisa disebut rotor magnet. Flywheel tersebut diyakini bisa bikin putaran mesin lebih enteng dan bisa lebih teriak di putaran tinggi. Putaran flywheel juga membantu dalam motor mendapatkan grip saat masuk tikungan. Marc Marquez sendiri mengungkapkan ubahan part di motornya harus membuatnya mengubah gaya riding tanpa menyebut detail part yang dimaksud. Dan salah satu solusi yang dianggap paling aman oleh Ducati adalah mengurangi performa motor GP23. Padahal dalam beberapa race terakhir, GP23 sudah menunjukkan peningkatan performa seperti yang diperlihatkan Marc Marquez dan lainnya. Sangat disayangkan karena artinya Marc Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio akan kembali semakin sulit menandingi pengguna GP24. Meski motor tahun lalu, GP23 sendiri memang tetap mendapat upgrade dari Ducati agar tetap bisa mengimbangi GP24. Ducati memberikan komponen-komponen baru yang memang berhasil membuat GP23 semakin kencang di setiap balapannya. Pecco Bagnaia tampil dominan dalam balapan utama MotoGP Jepang 2024 Minggu siang. Dia tak terkalahkan sejak merebut posisi terdepan di lap pertama hingga keluar sebagai pemenang di depan Martin dan Marc Marquez. Sebelumnya, bintang asal Italia itu juga sukses memenangkan sprint di sirkuit Motegi sehingga membuatnya menyapu bersih MotoGP Jepang 2024. Alhasil, kini dia memangkas ketertinggalannya dari Martin di puncak klasemen dari 21 menjadi 10 poin saja. Dengan 4 seri tersisa, tentu persaingan untuk memperebutkan gelar juara MotoGP 2024 di antara Pecco dan Martinator bakal sangat sengit. Oleh karena itu, Pecco ingin terus berusaha memberikan tekanan pada rider Pramac Ducati itu di sisa musim ini agar dia bisa merebut tempat teratas untuk mempertahankan tahtanya. Pecco pun benar-benar puas dengan performanya di MotoGP Jepang 2024. Rider berusia 27 tahun itu menilai penampilan apiknya di sirkuit Motegi harus menjadi contoh untuknya agar bisa mengulangi hasil yang sama dalam balapan selanjutnya di akhir musim ini. Bagnaia yang menduduki posisi start kedua langsung bisa mengambil alih posisi terdepan dari Pedro Acosta yang merupakan pole sitter. Ketika berada di belakang Pecco, pembalap yang baru saja dianugerahi gelar pendatang baru terbaik itu malah terjatuh pada lap keempat. Kecelakaan yang dialami Acosta membuat Martin tepat berada di belakang Bagnaia. Pembalap tim Prima Pramac Racing itu mencoba melanjutkan performa impresif setelah start dari posisi ke-11 dan bisa merangsek ke depan. Bagnaia yang mengetahui dikuntit Martin langsung berupaya memperlebar jarak dari sang pemimpin klasemen MotoGP 2024 tersebut. Jarak antara Bagnaia dan Martin sepanjang MotoGP Jepang 2024 di kisaran 0,6 hingga lebih dari 1 detik. Pada lap-lap terakhir, Martin kembali mencoba mendekati Bagnaia. Ambisi Martin tidak terwujud. Bagnaia finish dengan keunggulan 1,189 detik atas Martin. Bagnaia tidak dengan mudah bisa menjaga jarak dengan Martin. Dalam wawancara yang dikutip Crash, pembalap Italia itu membeberkan saat mencoba berakselerasi untuk meningkatkan kecepatan, ban belakangnya sudah tidak bisa mengikuti. Bagnaia pun hanya berusaha untuk kompetitif sambil menjaga agar ban belakang tidak habis. Bagnaia kini mengumpulkan 382 poin atau hanya tertinggal 10 poin dari Martin di klasemen. Dengan 4 balapan tersisa, Bagnaia masih punya kans mempertahankan gelar juara dunia MotoGP. Pedro Acosta harus kembali terjatuh pada balapan MotoGP Jepang yang dihelat di sirkuit Motegi. Sebelumnya, pembalap berusia 20 tahun itu juga gagal finish pada sprint dengan cara yang sama. Acosta sebenarnya memulai balapan dengan cukup baik setelah mengamankan posisi pertama di tikungan 1. Namun, dia kembali kehilangan posisi terdepan saat memasuki tikungan kedua karena disalip Francesco Bagnaia. Setelah itu, Acosta dibuat kesulitan untuk bisa menyalip sang juara bertahan. Hingga memasuki lap keempat, Acosta terjatuh karena kehilangan cengkraman ban di tikungan 14.
Bagnaia yang tepat berada di depan Acosta dengan gap kurang dari 0,5 detik mencoba membedah penyebab kejatuhan sang rookie. Menurutnya, sulit untuk mengendalikan bagian depan ketika berada di belakang pembalap lain dengan jarak yang dekat. Kinerja aerodinamika dianggap membawa dampak buruk dengan balapan. Pembalap yang berada di belakang akan kesulitan karena panas yang dihasilkan motor di depannya membuat tekanan banyak meningkat. Acosta sendiri menilai dirinya terlalu berlebihan karena membelokkan motor sedikit lebih awal dan itu mengurangi tekanan dari roda depan lebih cepat. Meningkatnya tekanan ban akan mengurangi luas permukaan pada ban yang menyentuh aspal, artinya gripnya akan berkurang. Acosta sendiri sempat berusaha untuk bergabung kembali ke balapan sebelum akhirnya memilih kembali ke pit pada lap ke-12. Tentang kesalahannya, rookie sensasional itu menyadari bahwa dirinya terlalu bernafsu berusaha menyerang Bagnaia. Acosta menerima pencapaian dengan meraih pole position pertama sebagai seorang rookie ternyata harus berakhir menyakitkan. Sosok berjuluk Baby Shark tersebut sudah begitu dekat dengan kemenangan pertamanya di kelas para raja. Kemenangan Acosta sudah dinanti di mana pada awal musim ini dia diekspektasikan untuk memecahkan rekor pemenang lomba termuda di kelas MotoGP milik Marc Marquez. Acosta percaya diri Ducati bisa dikalahkan. KTM, pabrikan yang dibela Acosta, masih mengalami paceklik kemenangan hingga belum pernah finish pertama lagi di balapan Grand Prix selama 2 tahun. Sepekan setelah MotoGP Mandalika 2024, para pembalap langsung menjalani balapan di sirkuit Motegi. Francesco Bagnaia yang menempati posisi start kedua bisa menjadi pemenang diikuti Jorge Martin yang melesat dari posisi start ke-11. Sementara Marquez yang mengawali lomba dari posisi ke-9 bisa finish di peringkat ketiga. Kendati bisa naik podium, mantan juara dunia MotoGP itu merasa balapan berlangsung super boring. Karena tidak ada salip menyalip yang ada para pembalap hanya memainkan ritme balap masing-masing. Selain itu, menurut Marquez di sirkuit Motegi saat pembalap dekat dengan pembalap lain, maka itu membuat susah mengerem. Marquez menceritakan pula dirinya tidak terlalu nyaman membalap dengan ban medium di belakang. Namun menurutnya itu adalah pilihan terbaik yang terbukti dengan hasil finish di peringkat ketiga. Tak cuma pada main race, pada saat sprint race Marquez juga bisa menduduki peringkat ketiga. Pulang dengan 23 poin dari Jepang membuatnya gembira.